Ya, kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Arianti Anaya, serta Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Daeng M. Fakih. Saya mau ke Bu Arianti dulu. Bu Arianti, ini informasinya ada 1.000 lebih orang yang menerima vaksin ilegal. Ini kalau kita tahu seperti yang Anda jelaskan tadi, ada tata cara tersendiri dalam penyimpanan vaksin dan juga tata cara pemberiannya. Nah, ini dalam kasus pemberian vaksin ilegal yang mungkin ada cara yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, apakah ada nantinya potensi efek samping yang muncul kepada orang yang menerima vaksin ilegal ini? Terhadap hal itu perlu kita lakukan penyelidikan lebih dalam lagi siapa-siapa yang menerima, Mbak Anggita, karena sebenarnya Kementerian Kesehatan ini sudah membuat mekanisme yang sangat baik, yang kita sudah mengatur semua di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Pengawasan ini dilakukan secara lintas sektor, kita bekerja sama dengan kementerian lain, dengan Badan POM, dengan TNI, dengan kepolisian dan lain-lain ya, termasuklah dengan komisi dengan KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, untuk yang 1.000 saya nggak tahu pasti apakah itu datanya valid ya, tetapi seperti tadi Mbak Anggita sampaikan, kita itu perlu kita cek kembali apakah mereka didaftarkan, karena semua penerima vaksin itu akan didaftarkan melalui PIKer. Sehingga apapun yang terjadi terhadap penerima vaksin ini atau sudah berapa kali divaksin, vaksin apa yang pertama kali dia terima, karena yang kedua, dosis kedua itu harus sama dengan vaksin yang pertama, itu tercatat Mbak Anggita. Nah, untuk yang menerima vaksin tidak dari jalur yang sudah diberikan oleh pemerintah, tentu akan sangat susah pemerintah untuk memantau, melakukan pengawasan, dan apakah mereka masih menerima vaksin itu sesuai dengan keamanan dan mutu dari manfaat itu sendiri. Nah, ini yang kita sangat menyesalkan sekali ya Mbak Anggita, karena tadi seperti Pak Daeng sampaikan, sebenarnya pemerintah Indonesia ini sudah menyiapkan anggaran untuk memberikan vaksin kepada seluruh rakyat yang memang harus dilakukan vaksinasi sesuai dengan sasarannya secara gratis. Kalaupun ada yang menggunakan yang berbayar itu dengan mekanisme gotong royong, tetapi itu adalah bagian yang juga menjadi bagian dari cakupan pemerintah, sehingga semuanya itu terdata, gitu ya. Itu pun, tetapi tentunya kami sangat menyesalkan sekali vaksin yang harusnya diterima oleh masyarakat gratis, karena ini adalah upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi, dijual belikan oleh oknum, dan kita tidak tahu bagaimana mereka melakukan, apakah penyimpanan pada saat melakukan vaksinasi ini juga sudah sesuai suhunya, ataukah dokter yang melakukan vaksinasi ini sudah terlatih seperti itu, dan juga alat-alat yang digunakannya. Nah, ini tentu kita juga perlu melihat dari sisi safety dan quality dari proses vaksinasi ini sendiri. Baik, ini sangat disayangkan karena tentunya sangat merugikan masyarakat sendiri ya Bu Arianti. Bu, ini kan bukan kali pertama ada kasus bisnis kotor yang terungkap. Sebelumnya ada penggunaan atau hasil alat tes swab antigen yang didaur ulang atau bekas. Ini bagaimana cara Kementerian Kesehatan sendiri melakukan evaluasi dan juga pengawasan terhadap pembuangan sampah atau limbah medis agar tidak ada ke depannya potensi didaur ulang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab? Ya betul Mbak, memang sebenarnya pembuangan sampah medis ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati ya, karena sampah medis ini kenapa ada penanganan khusus, kenapa ada peraturan menterinya, karena dia akan bersifat infeksius ya, dan bisa disalahgunakan juga, sehingga tentu upaya-upaya untuk mengelola vaksin, mengelola limbah medis ini harus ditangani dengan baik. Banyak hal, misalnya jarum suntik yang tidak dilakukan dengan baik, ini kan bisa, dulu pernah ada isu juga kan, dimanfaatkan lagi, digunakan lagi oleh oknum, nah seperti itu. Nah, pemerintah tentunya Kementerian Kesehatan akan bekerja sama khususnya dalam hal ini dengan Kementerian Lingkungan Hidup,
bagaimana kita bisa memperketat lagi dalam pengelolaan limbah medis yang dilakukan, terutama dalam hal ini karena antigen ini kan banyak juga dilakukan tidak di fasilitas pelayanan kesehatan. Tetapi karena ini adalah alat kesehatan, maka harusnya limbah medisnya tetap dilaksanakan pengelolaannya seperti alat kesehatan. Seperti itu, Mbak. Baik, saya mau tanya ke Pak Daeng. Pak Daeng, ini dalam kasus bisnis kotor ini terlibat 2 orang oknum dokter dalam bisnis vaksinasi ilegal ini. Ini bagaimana atau langkah seperti apa yang bisa dilakukan untuk memastikan dokter-dokter disiplin dan tidak menyalahgunakan profesinya agar kejadian serupa dari keterlibatan oknum dokter dalam bisnis kotor di tengah pandemi seperti ini tidak terjadi lagi? Ya, begini. Jadi yang pertama, ini berkaitan dengan sebenarnya bukan hanya person ya, aturan-aturan yang mengatur tentang person dokter atau tenaga kesehatan. Ya. Karena masalah etika, masalah disiplin, dan aturan-aturan tentang bagaimana tenaga kesehatan itu patuh dan taat terhadap aturan etika, disiplin, dan hukum itu saya kira lengkap sekali. Mungkin tidak cukup hanya itu, tetapi prosedur-prosedur itu mungkin dibuat tidak memberikan celah ya, untuk mencegah, untuk tidak memberikan celah. Kalau misalnya prosedur distribusi, kemudian pengecekan di lapangan, disuntikkan ke siapa, itu barangkali kita melakukan koreksi. Karena apa? Karena peristiwa di Medan ini, kalau yang saya dengar itu, karena kan per orang itu ditarik 200.000, sehingga total uang yang dihimpun itu 200 juta sekian, itu berarti memang jumlahnya mencapai 1.000 lebih. Nah, artinya dengan mencapai 1.000 lebih, itu bukan jumlah yang sedikit. Jadi masalah pengawasan distribusi dan pemakaian ke siapa itu sistemnya penting sekali untuk kita perbaiki bersama ya, dalam rangka pengawasan tentunya. Kawan-kawan Polri mungkin tahu persis tuh bagaimana nanti rantai distribusi diamankan dengan baik. Saya kira ini pekerjaan kawan-kawan di Sumatera Utara nih harus lebih kuat lagi nih mengawasi distribusi supaya daerah-daerah lain tidak mencontoh begitu. Kalau di Sumatera Utara nanti kita kuatkan ya, Pemdanya bersama dinas kesehatannya, bersama aparat TNI Polri dalam rangka distribusi, sistemnya diperbaiki, itu kami berharap tidak memberikan celah kepada siapapun yang akan mencoba-coba lah ya, mencoba-coba dengan motif mungkin mencari peluang-peluang atau keuntungan pribadi, itu tidak akan terjadi lagi. Nah, ini yang mungkin yang penting dilakukan. Jadi bukan hanya aturan-aturan secara pribadi terhadap tenaga kesehatan, tetapi pengawasan terhadap sistem distribusi, sistem pengadaan, sampai diberikan ke siapa itu mari kita perkuat bersama-sama, terutama untuk kawan-kawan di Sumatera Utara, karena kejadiannya di Sumatera Utara dan kejadian yang sebelumnya juga kebetulan di Sumatera Utara. Jadi kami berharap ini ke depan tidak terjadi lagi kalau kita menguatkan sistem pengawasan. Iya, harus ada segera dilakukan evaluasi untuk memperketat sistem pengawasannya ya Pak Daeng. Saya mau ke Bu Ariyanti. Bu Ariyanti, ini dari pusat sendiri apakah sudah menyampaikan warning atau teguran kepada pemerintah daerah di sana? Sudah Mbak, kita sudah melakukan teguran ya untuk pemerintah daerah, untuk dinas kesehatannya juga, dan juga kita tentu Kementerian Kesehatan berupaya seperti tadi Pak Daeng sampaikan, tentu kita perlu melakukan penyempurnaan kembali terhadap sistem yang ada, karena kita lihat masih ada celah ya. Artinya kita perlu lagi melakukan review kembali, memperketat celah-celah yang ada sehingga meminimalisasi kebocoran yang mungkin terjadi di
ke depannya. Dan kita sebenarnya sudah selama ini kita sudah bekerja sama dengan baik dengan TNI Polri ya, tetapi kita tentu akan melakukan perbaikan lagi untuk bisa kita bekerja sama menghindari hal-hal serupa ini terjadi bukan hanya di Medan tetapi di wilayah lain, karena vaksinasi ini dilakukan di 34 provinsi ya. Tentu kemungkinan bisa saja terjadi kalau kita tidak melakukan pengetatan terhadap pengawasan yang ada. Nah, tentu dalam hal ini kita juga berharap agar kerjasama dari semua pihak, terutama dari peran masyarakat, kita mengundang masyarakat untuk bisa bersama-sama mengawasi proses vaksinasi ini supaya bisa berjalan dengan baik. Di lain samping itu, Mbak Anggita, kami juga sedang mengupayakan sesegera mungkin adanya satu sistem one data. Sebenarnya sistemnya sudah ada, tapi kita akan membuat satu sistem one data yang terkonek seluruhnya ya, sekaligus pendistribusiannya, proses vaksinasinya, sehingga kita bisa kelihatan nih vaksin-vaksin yang tidak didistribusikan ke tempat yang seharusnya. Baik, ini tentunya diharapkan segera bisa dilakukan pengawasan dari satu sistem itu ya Bu, agar bisa terpantau ini apakah sudah tersalurkan dengan baik ke daerah untuk menutup kemungkinan adanya oknum yang mencari celah untuk melakukan hal kotor seperti melakukan vaksinasi ilegal ini. Bu Ariyanti dan juga Pak Daeng, kita masih akan lanjutkan dialog kita. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lunch Talk segera kembali.